Oke, sebelum kita masuk ke programnya, kita bahas dulu apa itu sorting. Jadi, sorting itu sederhananya adalah proses ngurutin data. Misalnya, dari data yang paling kecil ke yang paling besar, ataupun sebaliknya, dari data yang paling besar ke yang paling kecil. Dalam pemrograman, sorting sering dipakai karena data yang udah terurut itu jauh lebih gampang diproses, dicari, ataupun dianalisis. Bisa dibilang sorting ini jadi salah satu dasar penting dalam pengolahan data. Nah, buat ngelakuin sortingannya itu, ada banyak cara atau algoritma yang bisa dipakai. Di video ini kita bakal bahas 3 algoritma sorting dasar, yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Oke, langsung aja di bagian selanjutnya. Kita bakal lihat gimana cara kerja masing-masing algoritma itu, sekaligus ngebandingin proses sama hasilnya. Kode program bubble sort ini dimulai dengan menyertakan 3 header, IOStream untuk menangani input-output standar, FStream untuk membaca data dari file, dan IOManip yang menyediakan manipulasi input-output. Setelah itu, konstanta integer n sama dengan 510 untuk menetapkan ukuran array yang akan digunakan di seluruh program. Selanjutnya pada baris ke-8 yaitu void bubble sort adalah fungsi utama pengurutan yang menggunakan 2 looping bersarang untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan. Looping luar atau for i mengontrol jumlah iterasi yang diperlukan. Sementara looping dalam atau for j membandingkan data j dengan data j plus 1 dan melakukan pertukaran atau swapping menggunakan variabel temp jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya. Fungsi ini akan terus melakukan pertukaran hingga seluruh data berada dalam urutan yang benar. Selanjutnya pada baris ke-20 yaitu void print data bertugas menampilkan isi array ke layar menggunakan setw dalam kurung 6 untuk memastikan setiap angka ditampilkan dalam lebar 6 karakter dan berpindah baris setiap 20 angka, yaitu agar terlihat rapi. Lalu baris ke-28 yaitu boolean read data from file. Fungsinya untuk membuka file menggunakan if stream, memeriksa apakah pembukaan berhasil. Jika file gagal dibuka, program menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan nilai false. Setelah file berhasil dibuka, fungsi ini akan membaca angka satu persatu ke dalam array. Jika jumlah angka di file tidak cukup, program akan memberi peringatan bahwa data kurang dan langsung menghentikan prosesnya. Terakhir, fungsi void garis buka kurung tutup kurung hanya mencetak garis pemisah untuk output yang terformat. Eksekusi program dimulai di fungsi integer main. Program ini mendeklarasikan 2 array bernama data belum dan data terhampir. Masing-masing berukuran 510 sesuai konstanta n. Program kemudian memanggil read data from file 2 kali untuk mengisi kedua array tersebut dari lokasi file yang ditentukan, dan akan menghentikan eksekusi atau return 0 jika salah satu pembacaan gagal. Setelah kedua file berhasil dibaca, program menampilkan judul bubble sort data belum terurut dan memanggil print data untuk menampilkan kondisi awal data sebelum diurutkan. Lalu, fungsi bubble sort dijalankan untuk mengurutkan data dan hasilnya ditampilkan kembali agar terlihat perubahan dari sebelum dan sesudah diurutkan. Proses serupa dilakukan untuk array kedua, yaitu data terhampir, menampilkan kondisi awal data yang hampir terurut, menjalankan bubble sort, dan kemudian mencetak hasil pengurutannya. Pada akhir program, fungsi main mengembalikan nilai 0 sebagai tanda program telah selesai dijalankan dengan normal. Codingan ini dimulai dari barisan pertama sampai keempat dengan melakukan processing ke library IOStream, FStream, dan vector. Library ini digunakan untuk menampilkan output ke layar, mengelola file, serta menyimpan data secara dinamis menggunakan struktur vektor.
Pada barisan ke-6 hingga ke-7, program mendeklarasikan dua objek file, yaitu fstream file in yang digunakan untuk membaca file data dan offstream file out yang digunakan untuk menuliskan hasil sorting ke dalam file. Kemudian, pada barisan ke-9 sampai ke-12, program melakukan pengecekan apakah file input berhasil dibuka. Selanjutnya, pada barisan ke-14 sampai ke-15, program menyiapkan sebuah vektor bernama R untuk menampung data serta variabel X sebagai penampung sementara nilai yang dibaca. Masuk ke bagian utama algoritma, yaitu insertion sort yang berada pada barisan ke-25 hingga barisan ke-33. Pada barisan ke-25, perulangan dimulai dari indeks pertama karena elemen pertama dianggap sudah berada pada posisi yang benar. Barisan ke-26 menyimpan elemen yang sedang diproses ke dalam variabel key, dan barisan ke-27 mengatur posisi perbandingan menggunakan variabel J. Kemudian barisan ke-28 hingga ke-30 melakukan proses pergeseran elemen ke kanan selama nilai sebelumnya lebih besar daripada key. Setelah selesai diurutkan, program memasuki barisan ke-34 sampai ke-36 untuk menyimpan data yang sudah terurut ke file output. Mulai dari barisan ke-39 hingga ke-45, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Pengguna dapat memilih untuk menampilkan data asli, data hasil sorting, atau keduanya. Pada barisan ke-51 sampai ke-58, program menampilkan data asli apabila pengguna memilih opsi 1 atau 3. Data yang ditampilkan berasal dari vektor original yang berisi data sebelum sorting. Kemudian, pada barisan ke-62 sampai 69, program menampilkan data yang sudah terurut apabila pengguna memilih opsi 2 atau 3. Data diambil dari vektor R yang telah diproses menggunakan insertion sort. Terakhir, pada barisan ke-71, program menampilkan informasi bahwa hasil sorting telah disimpan ke file data. Lalu pada barisan terakhir menandai akhir dari program dengan menggambarkan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan tanpa error. Pada video ini, kita akan mengimplementasikan algoritma selection sort menggunakan bahasa C++. Pertama, kita memanggil library IOStream untuk keperluan input dan output. Kemudian, kita menggunakan namespace std agar tidak perlu menuliskan std secara berulang. Integer main digunakan untuk mendefinisikan fungsi main sebagai titik awal program. Di bagian ini, kita mendeklarasikan sebuah array berisi data yang akan diurutkan, serta menentukan jumlah elemen dalam array. Sebelum dilakukan pengurutan, program menampilkan data awal agar kita bisa melihat kondisi array sebelum diproses. Setelah itu, kita masuk ke bagian utama algoritma selection sort. Perulangan luar digunakan untuk menentukan posisi elemen yang akan diisi dengan nilai terkecil. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n-1, i++, digunakan untuk menentukan posisi elemen yang akan diisi dengan nilai terkecil. Min index sama dengan i, indeks saat ini dianggap sebagai posisi nilai minimum sementara pada setiap iterasi. For integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j++ berfungsi untuk membandingkan nilai minimum dengan elemen-elemen setelahnya. If array j kurang dari array min index, jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka indeks minimum akan diperbarui. Setelah pencarian selesai, nilai minimum ditukar dengan elemen pada posisi awal iterasi menggunakan swap atau temp. Akhir loop sorting. Proses ini terus berulang hingga seluruh elemen array berhasil diurutkan.
Oke, jadi kesimpulannya yang mana sih yang lebih cepat dari ketiga metode sorting tadi? Di sini kita bandingin dulu. Buat yang bubble sort, ini cara kerjanya data dibandingin dua-dua yang bersebelahan. Kalau data di sebelah kiri lebih besar, itu langsung ditukar dan diulang sampai paling besar ada di belakang. Sorting ini kayak barisan orang yang dibandingin satu persatu. Kalau yang kiri lebih tinggi, mereka tukaran tempat sampai yang paling tinggi mengapung ke belakang atau paling akhir. Yang kedua, ini selection sort. Buat yang ini cara kerjanya dia nyari data paling kecil dari semua data, terus dipindahin ke posisi depan dan diulang ke data berikutnya. Sorting ini kayak nyari orang paling pendek di satu barisan terus langsung ditaruh di depan. Yang ketiga ada insertion sort. Cara kerjanya data diambil satu persatu lalu diselipin ke posisi yang tepat di antara data yang sudah dirapi. Sorting ini tuh kayak nyusun kartu di tangan pas main remi. Kartu baru langsung diselipin di posisi yang pas. Dari ketiga metode ini bisa disimpulkan kalau insertion sort jadi paling cepat, terutama kalau data sudah hampir terurut. Selection sort ada di posisi tengah, lebih baik dari bubble sort tapi masih kalah efisien dari insert sort. Sedangkan bubble sort paling lambat tapi paling mudah dipahami. Nah, jika data kalian hampir turut, insertion sort paling efisien. Tapi jika data kalian masih acak, selection sort lebih cocok dibandingin bubble sort. Sedangkan bubble sort hanya cocok buat belajar konsep, tapi paling nggak disarankan kalau data udah banyak, baik terurut maupun belum. Jadi data kalian termasuk bagian mana nih?